Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video persiapan kompetisi Sains Nasional KSN 2022 bidang astronomi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal astronomi tingkat kokap atau OSK tahun 2010. Yang pertama, energi matahari dibangkitkan oleh radiasi fusi termonuklir di bagian pusatnya. Proses termonuklir mengubah 4 inti A menjadi inti lebih berat dan mengeluarkan sejumlah energi. Apakah inti A itu? A. Hidrogen, B. Helium, C. Oksigen, D. Karbon, E. Uranium. Reaksi inti yang terjadi di matahari akan mengubah 4 buah atom hidrogen menjadi 1 atom helium. Dan tiap detiknya sekitar 630 juta ton hidrogen diubah menjadi 625,4 juta ton helium. Sisa massa 4,6 juta ton akan berubah menjadi energi. Energi ini adalah luminositas matahari, yaitu energi total yang dipancarkan oleh matahari ke segala arah setiap detiknya. Nah, reaksi ini sebenarnya membutuhkan suhu dan tekanan yang amat tinggi. Tapi, inti matahari memenuhi syarat tersebut dengan memiliki suhu inti sebesar 16 juta derajat Celcius dan tekanan 71 juta atm. Jadi jawabannya yaitu A. A. Hidrogen. Nah, ini ada informasi tambahan. Api lilin padam apabila ditutup gelas. Jika luar angkasa hampa udara, mengapa matahari bisa terbakar? Nah, reaksi lilin adalah reaksi kimiawi oksidasi. Nah, seperti berikut ini. Oksigen berasal dari udara. Jika pasokan oksigen dihentikan, reaksi juga akan berhenti. Adapun reaksi matahari adalah reaksi fusi nuklir yang seperti ini bentuknya. Reaksi tersebut tidak akan berhenti selama hidrogen di matahari belum habis. Hidrogen di matahari baru akan habis selama 5 miliar tahun. Kita lanjut ke soal berikutnya. Komet periode panjang cenderung memiliki orbit berbentuk A. Parabola, B. Elips, C. Lingkaran, D. Hiperbola, E. Helix. Lintasan benda langit berdasarkan lintasannya. Yang pertama, lintasan elips. Lintasan benda langit yang mengorbit benda lainnya. Misalnya, lintasan planet mengelilingi matahari, satelit mengelilingi planet induknya, bintang mengitari bintang pasangannya, dan lain-lain. Lintasan parabola didekati oleh lintasan komet mengelilingi matahari, terutama komet dengan periode yang panjang. Lintasan hiperbola adalah lintasan meteor yang memasuki atmosfer bumi. Jadi jawabannya yaitu A. Lintasan parabola memiliki orbit berbentuk parabola. Nah, ini dia ada gambar orbit-orbitnya. Jadi orbit lingkaran itu bentuknya seperti ini, lingkaran. Orbit elips dia lebih lonjong, orbit parabola, dan ada orbit hiperbola. Nah, lalu kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sumber energi bintang berkaitan dengan A. Reaksi atom di korona bintang, B. Reaksi nuklir di inti bintang, C. Reaksi atom di atmosfer bintang, D. Pembakaran elemen hingga menjadi radioaktif, atau E. Pembakaran unsur berat. Pembahasan. Energi bintang adalah sama dengan yang diuraikan pada jawaban di soal nomor 1 yang pertama tadi, yaitu sumber energi bintang hanyalah berasal dari reaksi termonuklir atau reaksi fusi yang terjadi di inti bintang. Jadi jawabannya yaitu B, reaksi nuklir di inti bintang. Nah, ini ada reaksi fusi. Dua buah atau lebih inti ringan dapat bergabung membentuk sebuah inti yang lebih berat. Dalam reaksi inti ini, massa inti baru lebih kecil daripada massa inti-inti pembentukannya. Selisih massa muncul sebagai energi. Reaksi inti seperti ini disebut reaksi penggabungan inti atau reaksi fusi. Adapun syarat terjadinya reaksi fusi yaitu reaksi fusi membutuhkan suhu yang sangat tinggi supaya dapat berlangsung.
Reaksi fusi sering disebut juga reaksi termonuklir. Proses fusi terjadi di A. Matahari dan bintang-bintang, bom hidrogen, dan reaktor fusi. Kita lanjut lagi. Pilihlah jawaban yang benar tentang nebula. 1. Nebula gelap menghalangi cahaya bintang-bintang di belakangnya. 2. Nebula gelap terlalu pekat, lebih pekat dari atmosfer bumi sehingga cahaya tidak bisa keluar dari dalamnya. 3. Nebula terang akibat pantulan cahaya bintang di dekatnya antara bumi dan nebula. Yang keempat, nebula terang mengandung unsur yang dapat berpendar. Nebula adalah materi antar bintang yang berupa gas-gas atau plasma. Nebula tidak memancarkan cahaya sendiri, sehingga akan terlihat gelap dan menyerap cahaya yang lewat padanya. Absorpsi atau penyerapan tersebut akan meredupkan cahaya bintang yang ada di belakangnya ketika terlihat dari bumi atau bahkan bintang yang ada belakangnya sama sekali tidak terlihat. Jika di dekat nebula itu ada bintang, maka nebula itu akan memantulkan cahaya bintang dan akan terlihat terang. Jadi jawaban yang tepat yaitu 1 dan 3. Nebula gelap menghalangi cahaya bintang-bintang di belakangnya, dan nebula terang akibat pantulan cahaya bintang di dekatnya antara bumi dan nebula. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu seperti apa sih nebula itu, nah jadi ini adalah nebula, seperti ini nebula. Dan ini ada bintang-bintangnya ya. Lalu kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Mana pernyataan yang benar tentang galaksi? 1. Galaksi Bima Sakti jika dipotret dari bumi akan nampak berbentuk spiral. 2. Bintang-bintang di daerah pusat galaksi umumnya lebih panas sehingga warnanya lebih biru. 3. Nebula kepala kuda atau Horsehead Nebula berukuran lebih besar daripada galaksi pada umumnya. 4. Galaksi spiral berbentuk pipih dan berotasi. Pembahasan. Galaksi Bima Sakti jika dipotret dari bumi akan nampak berbentuk spiral. Bumi berada di dalam galaksi Bima Sakti, sehingga sebenarnya sangat tidak mungkin untuk memotret galaksi Bima Sakti dari bumi. Tetapi, dari hasil penelitian ribuan foto, diketahui bahwa galaksi Bima Sakti berbentuk spiral, seperti galaksi tetangganya yaitu galaksi Andromeda. Yang kedua, bintang-bintang di daerah pusat galaksi umumnya lebih panas, sehingga warnanya lebih biru. Nah, pernyataan ini tuh salah, karena di daerah pusat galaksi Bima banyak ditemukan gugus bola, yaitu kumpulan dari ratusan ribu bintang-bintang yang telah tua. Bintang-bintang tua pada umumnya berwarna lebih merah, karena telah masuk ke dalam tahap raksasa merah. Bintang-bintang kelas O dan B atau bintang-bintang yang bersuhu tinggi lebih banyak ditemukan di daerah lengan spiral galaksi. Nah, yang ketiga, nebula kepala kuda atau Horsehead Nebula berukuran lebih besar daripada galaksi pada umumnya. Nebula kepala kuda adalah nebula yang terletak di rasi Orison dan terletak di dalam galaksi Bima Sakti, sehingga tidak mungkin besarnya melebihi sebuah galaksi. Nah, yang terakhir galaksi spiral, berbentuk pipih dan berotasi. Ini pernyataan yang benar, karena bintang-bintang yang menjadi anggota galaksi pasti berevolusi mengelilingi pusat galaksi. Jadi jawaban yang benar yaitu 4. Galaksi spiral berbentuk pipih dan berotasi. Nah, di sini saya juga ada tampilkan beberapa gambar. Jadi ini adalah galaksi Bima Sakti. Seperti ini kira-kira bentuknya. Terus ini adalah nebula kepala kuda atau Horsehead Nebula. Nah, ini dia Horsehead Nebula atau nebula kepala kuda seperti ini. Dan yang ini adalah galaksi spiral. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.